Di tanah yang sejak dahulu dijahit oleh keberagaman, terhampar sebuah warisan yang menjadi napas bagi bangsa ini. Pancasila. Ia bukan sekedar 5 sila dalam buku pelajaran. Begitu pula, bukan sekedar simbol negara yang terpajang di tembok-tembok sekolah. Pancasila adalah cahaya yang menjaga langkah, kompas yang menuntun bangsa menuju arah yang benar, dan akar yang menegakkan karakter generasi mudanya. Hari ini, ketika dunia bergerak serba cepat, ketika batas-batas ruang dan waktu seolah lenyap oleh teknologi, generasi muda berada pada persimpangan yang menentukan. Arus informasi datang tanpa henti, budaya global yang saling bertabrakan, nilai-nilai asing yang mudah masuk tanpa filter, semua ini menciptakan dinamika baru. Dunia yang memberikan peluang besar, namun juga tantangan moral yang semakin kompleks. Pada masa seperti inilah, nilai-nilai Pancasila kembali memanggil, bukan agar dihafal, melainkan agar dihidupi, dipraktikkan, dan menjadi karakter yang menguatkan diri. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi fondasi bagi arah hidup seorang anak muda. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap langkah harus berangkat dari kesadaran moral, kejujuran batin, dan kejernihan hati. Di tengah tekanan sosial, tuntutan ekonomi, dan berbagai pilihan hidup, nilai spiritual menjadi jangkar yang menjaga mereka agar tidak terombang-ambing. Integritas lahir ketika seseorang mampu memilah yang benar dari yang salah, bukan karena diawasi, tapi karena hatinya terlatih untuk memilih kebaikan. Dalam dunia modern yang sering memuja pencapaian instan, sila pertama mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari apa yang terlihat, tetapi juga dari ketulusan dan niat yang bersih. Disinilah karakter dimulai. Dari hati yang jernih, dari keyakinan bahwa setiap tujuan harus dicapai dengan cara yang bermartabat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hadir sebagai napas kehormatan bagi bangsa ini. Nilai kemanusiaan mengajak generasi muda untuk menempatkan manusia sebagai pusat. Di era media sosial, ketika komentar pedas sering lebih cepat muncul daripada pemahaman, empati menjadi kemampuan langka namun sangat penting. Generasi muda diingatkan bahwa setiap orang memiliki cerita, perjuangan, dan kesedihan yang mungkin tidak terlihat. Menghargai sesama berarti memilih untuk memahami sebelum menghakimi. Memilih untuk menolong meski tidak mengenal, dan memilih untuk bersikap adil bahkan dalam hal kecil sekalipun. Kemanusiaan tidak diukur dari seberapa besar bantuan yang diberikan, tapi dari ketulusan dalam tindakan kecil. Senyum yang diberikan kepada teman yang sedang terpuruk, tangan yang terulur ketika seseorang kesulitan, atau keberanian tidak ikut menyebarkan kebencian, semua itu adalah wujud nyata dari karakter yang beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mengingatkan generasi muda bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman. Menghargai pendapat teman meski berbeda, dan tidak membiarkan isu-isu kecil merusak hubungan besar.
Ketika generasi muda mampu merangkul perbedaan, saat itulah karakter kebangsaan mulai tumbuh dalam diri mereka. Persatuan tidak lahir dari keseragaman, tapi dari kemampuan untuk saling menerima. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak tumbuh dari suara paling keras, tetapi dari kemampuan mendengar. Generasi muda sering memiliki semangat tinggi, ide-ide segar, dan keberanian untuk berbicara. Namun, nilai ini mengingatkan bahwa suara yang bijaksana lahir dari hati yang mau mendengar dan memahami. Dalam proses musyawarah, konflik kecil bisa diselesaikan. Pendapat yang berbeda bisa disatukan, dan keputusan yang adil bisa diambil. Inilah pendidikan karakter yang jarang disadari. Belajar menahan ego, belajar melihat masalah dari berbagai sisi, dan belajar menerima keputusan bersama. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu mengedepankan kebijaksanaannya. Dan akhirnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi tujuan utama dari semua nilai yang diajarkan Pancasila. Keadilan sosial mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar mimpi pribadi, tetapi juga memastikan bahwa orang-orang di sekitar kita tidak tertinggal. Generasi muda yang adil adalah mereka yang peduli pada lingkungan, pada kesempatan yang merata, pada kawan yang kesulitan, dan pada masyarakat yang membutuhkan dukungan. Mewujudkan keadilan sosial tidak harus dengan hal yang besar. Ia dimulai dari langkah terkecil. Berbagi ilmu, membantu teman memahami pelajaran, menghargai waktu orang lain untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks. Generasi muda Indonesia adalah cahaya masa depan bangsa. Mereka bukan hanya sekedar pewaris sejarah, tetapi penulis babak berikutnya oleh pikiran-pikiran yang jernih dan oleh karakter yang tumbuh dari akar Pancasila. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka, seperti di kelas, di kampus, di ruang kerja, di media sosial, generasi muda membangun fondasi kokoh untuk negeri ini. Pancasila menjadi jembatan yang menghubungkan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pada akhirnya, membangun karakter generasi muda bukanlah tugas yang selesai dalam sehari. Ia adalah perjalanan panjang yang ditempuh bersama keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Perjalanan yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga kuat dalam moral, kebijaksanaan dalam budaya, dan luhur dalam kemanusiaan. Pancasila bukan sekedar dasar negara, ia adalah cahaya yang menuntun. Dan selama cahaya itu dijaga, generasi muda Indonesia akan selalu memiliki arah yang menuju masa depan yang lebih baik.